Udah, Kak. Oke, sebentar. Nyeruput kopi dulu. Teman-teman santai ya, maksudnya yang mau sambil makan, sambil apa. Ya, oke. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pembahasan kita kali ini adalah membuat prosa yang menggugah rasa. Jadi kalau kita berbicara soal tulisan prosa, itu adalah tulisan yang cenderung baru. Jadi prosa itu ada prosa baru, ada prosa lama. Tapi ketika kita membahas suatu prosa, itu adalah suatu yang menarik. Prosa itu termasuk tulisan yang cenderung relatif mudah, relatif bisa diimplementasikan buat teman-teman yang baru menulis. Gitu. Sebentar. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Fadel Julian. Jadi untuk saat ini aku juga seorang penulis 2 buku, yaitu buku Janji dan Tak Sekedar Pulih. Lalu selain itu aktivitas aku juga seorang copywriter. Copywriter itu adalah seorang yang menyediakan satu tulisan untuk kebutuhan bisnis. Ya bagaimana caranya mengkomunikasikan suatu tulisan agar bisa menarik minat pembeli gitu, kurang lebih seperti itu. Dan juga saya juga menjadi content writer, yaitu intinya adalah buruh konten ya, buruh konten, bikin konten baik itu dari perusahaan, baik itu dari UMKM dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum kenal dan mau kenal lebih dalam, mari kita follow-followan di Instagram di @fadeljulian. Soal prosa dan rasa. Jadi kurang lebih kita bakal bedah dari mulai definisi, mulai dari jenis-jenis prosa, lalu bagaimana langkah-langkahnya kita membuat prosa, dan sampai akhirnya kita coba simulasi. Nah, bicara prosa, apa itu prosa? Mungkin teman-teman di kelas bahasa Indonesia mungkin ya pada saat SMA atau mungkin pada saat SMP pernah mendengar istilah prosa. Jadi simpelnya adalah prosa itu merupakan karangan bebas yang tidak terikat dengan kaidah tertentu. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat atau baca puisi, baca pantun atau sesuatu yang lebih terstruktur gitu ya, tentu teman-teman akan lebih sulit dalam proses pembuatannya gitu. Puisi, misalkan puisi itu kan udah susah nulisnya, susah juga kadang kita buat memahaminya. Karena itu estetika yang begitu tinggi dan struktur kalimat yang benar-benar diperhatikan. Nah, sedangkan kalau prosa ini cenderung bebas karena dia adalah bentuk karangan bebas yang tidak terikat dengan kaidah. Tapi apakah prosa itu bisa puitis? Tentu bisa, tapi dia tidak terikat dengan kaidah-kaidah tertentu gitu. Nah, makanya prosa itu juga punya variasi yang bebas, luas dan besar. Dan tulis prosa pun kita bisa bentuk dengan bahasa sehari-hari, kita bisa pakai bahasa yang sesuai dengan komunikasi kita sehari-hari gitu. Nah, sesuai dengan arti dari bahasa Yunani pun prosa itu artinya terus terang. Jadi intinya sih gampangnya gini, prosa itu ya udah tulis aja apa yang ada di pikiran gitu. Karena ini karangan bebas tidak terikat, keluarin aja semua tulisan-tulisan itu yang ada di pemikiran teman-teman. Nah, makanya selain itu juga prosa adalah dulu berangkat dari adanya prosa itu karena adanya sebuah ide dan pemikiran, dan akhirnya dia pengen mengimplementasikan itu, gimana ya cara gue mengkomunikasikan ide dan pemikiran ini, dan akhirnya terbitlah tulisan-tulisan prosa. Nah, kalau kita ngomongin jenis prosa, ini pasti udah teman-teman temuin nih pada saat SMA mungkin, atau pada saat SMP. Kalau jenis prosa itu ada 2. Yang pertama ada prosa lama, dan yang kedua ada prosa baru. Kalau prosa lama, itu adalah karya sastra yang terbentuk karena keterbatasan bahasa. Karena penyampaiannya melalui lisan. Jadi kan aku bilang tadi, prosa berangkat dari ide dan pemikiran, lalu ditumpahkan melalui komunikasi atau tulisan gitu. Nah, karena zaman dulu itu belum terlalu ada yang namanya KBBI, struktur kalimat, dan bahasanya masih campur-campur dengan bahasa Belanda dan mungkin bahasa-bahasa lainnya. Jadi di prosa lama itu cenderung apa ya? Cenderung terbatas gitu. Bahasanya itu kan masih bahasa adat, bahasa budaya, dan belum, ibaratnya itu masih bahasa yang tidak terstruktur gitu. Nah, makanya kalau kita lihat contoh prosa lama
ada hikayat, ada dong. Jadi tulisan yang disampaikan pun cenderung mungkin kalau kita baca mungkin kadang-kadang kita nggak paham gitu ya, karena komunikasi di zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah terstruktur, udah ada PUBI panduan umumnya, terus juga ada KBBI di mana kita bisa ngecek diksinya. Jadi udah terstruktur lah di zaman sekarang. Nah, adapun prosa satunya adalah prosa baru. Prosa baru itu adalah karya sastra yang terbentuk dengan variasi bahasa yang lebih banyak, moderat, dan juga modern. Oke, ini koneksi aku aman kan nih? Aman harusnya. Oke. Nah, di prosa baru itu karena yang tadi aku bilang udah ada strukturnya, udah ada fundamentalnya. Jadi prosa baru ini udah mulai berkembang nih. Tulisannya itu nggak cuma tulisan formal, ada juga tulisan informal, ada juga tulisan-tulisan yang bebas gitu. Nah, oleh karena itu contoh-contoh dari prosa baru ya novel, cerpen, prosa liris, dan juga senandika. Nah, novel pun juga termasuk prosa baru karena dia termasuk karangan bebas yang berisi dialog, berisi latar, berisi alur, dan lain sebagainya. Jadi penyampaiannya pun lebih advance daripada pada saat zaman dulu ada hikayat dan dongeng gitu. Nah, makanya bahasa-bahasa kadang kalau kita ngebaca satu buku novel dengan buku novel yang bahasanya itu formal banget, ada yang bahasanya itu ya udah pakai bahasa sehari-hari. Yang kata tidak jadi enggak, terus baper juga udah ada gitu. Walaupun sebenarnya baper juga ada di KBBI ya. Cuman intinya bahasanya lebih moderat dan lebih bermacam-macam. Nah, untuk pembahasan kita kali ini karena tulisan yang aku tuliskan di dua buku aku adalah jenisnya senandika dan juga bisa dibilang prosa liris, makanya pembahasan kita adalah prosa baru, yaitu prosa liris dan senandika. Nah, kalau kita lihat dari prosa senandika, aku mau ngajak teman-teman nih. Ini ada dua jenis tulisan, yaitu prosa liris dan senandika. Teman-teman bisa baca dulu, yang di prosa liris ada tulisan dari Mas Riel Habib, dan yang di senandika ada contoh dari tulisan itu. Silakan teman-teman, aku kasih waktu 2 menit untuk kira-kira menganalisa nih, kira-kira apa ya perbedaannya gitu. Kenapa prosa liris dan senandika itu beda? Silakan teman-teman. Karena prosa liris dan senandika ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang sedang menulis buku. Silakan, aku kasih menit deh. Nanti silakan langsung tulis di kolom chat ya. Kak Fadel, mohon maaf tadi freeze. Oke, udah bagus. Oke. Silakan teman-teman tulis di kolom chat. Kira-kira apa nih yang membuat ini berbeda? Sebentar, 1 menit ya. Nah, ini ada dari Askar Rais. Prosa liris lebih berasa puisika. Oke, 1 poin tuh. Coba yang lain. Prosa liris dari Herlina. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Kalau dari senandika nih, ada yang mau kasih perspektif nggak? Kenapa senandika itu berbeda dari prosa liris? Prosa senandika lebih ke deskriptif. Oke, dari Yoka. Kita tunggu satu lagi deh. Ada yang komen nggak nih? Kira-kira perbedaan prosa liris dan senandika apa ya? Kira-kira yang membedakan? Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara di industri buku ya, di industri penerbitan, kadang ketika kita membaca satu genre romans, tulisan ini adalah prosa liris atau tulisan ini adalah lika. Kadang ketika diterbitkan buku itu bisa aja genrenya jadi berubah gitu, jadi fiksi atau bahkan tulisan novel. Buku aku yang jangan pun itu jenisnya adalah, tapi ketika diterbitkan kaitan
Jadi berubahnya kadang-kadang orang menjual buku aku tuh dengan genre novel, padahal sebenarnya kan bukan novel gitu. Nah, dari Siti Nurjana, untuk prosa liris lebih menonjolkan diksi Kak dan tersirat. Untuk senandika lebih penulisan di cerita baru sekarang dan mudah dipahami. Makna lalu ada dari Mbak Vera, prosa liris menggunakan perumpamaan, senandika gaya bahasanya lebih mudah dimengerti. Oke. Jadi yang teman-teman sampaikan di kolom chat tadi sudah benar dan artinya sudah bisa menganalisa lah antara dua tulisan ini. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman nggak usah terpaku dengan dua jenis tulisan ini, karena pada dasarnya teman-teman bisa kok ngeblend antara senandika dan prosa liris. Karena lagi-lagi karena prosa itu adalah tulisan atau karangan bebas, jadi nggak usah terpaku dengan dua jenis ini. Gitu. Teman-teman mau ngeblend antara senandika dan prosa liris jadi tulisan yang baru juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena lagi-lagi itu prosa itu karangan bebas. Nah, ini kalau aku coba jabarkan dari penjelasan teman-teman tadi bahwa prosa liris benar. Prosa liris itu adalah karya sastra yang ditampilkan seperti puisi, tapi menggunakan bahasa yang bebas terurai. Baris-barisnya menyerupai puisi, tetapi bukan kategori puisi. Gimana? Bingung nggak tuh? Dia kayak puisi, tapi bukan kategori puisi. Gitu. Lalu yang selanjutnya dia juga tidak terikat oleh bait atau irama. Nah, prosa liris ini emang sebenarnya mirip dengan puisi, tetapi dia masih cenderung bebas. Makanya orang-orang yang nulis puisi itu sebenarnya nggak bisa sembarangan karena banyak sekali kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari hingga itu bisa disebut sebagai puisi. Kalau teman-teman mau lihat contoh-contoh puisi ya bisa lihat di buku-bukunya Joko Pinurbo atau Sapardi. Itu teman-teman bisa coba ekspor tulisan-tulisan puisi. Nah, kalau senandika, senandika itu kalau kita artikan secara harfiah, senandika itu adalah monolog atau berbicara sendiri. Adalah curahan perasaan yang disampaikan untuk dirinya sendiri, dan umumnya senandika itu hanya berbicara aku dan kamu. Karena dia ngomong sendiri, ngomong isi curhatan hatinya, jadi tokohnya gitu. Nah, senandika pun mengungkapkan perasaan, batin, dan konflik yang terjadi dalam dirinya. Jadi lebih ke menggambarkan suasana hati dan pikiran dia. Kalau novel kan kita bisa jabarin tuh, novel kita bisa jabarin kondisi suatu tempat, kita bisa berbicara tentang suatu latar, suatu suatu suasana di suatu tempat lah gitu. Kalau novel kan lebih kompleks. Nah, kalau senandika lebih ke kita mendeskripsikan perasaan gitu. Nah, adapun sebenarnya di antara senandika dan prosa liris ini menjadi tren penulisan sejak 2016 pada genre fiction romance. Kenapa begitu? Karena memang cenderung mudah dimengerti dan mudah dikerjakan. Tulisan ini antara prosa liris dan senandika, dia sangat kental dengan soal perasaan, soal curahan hati yang mendalam, tetapi dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dimengerti. Kalau teman-teman pergi ke toko buku, ke Gramedia, teman-teman ngelihat banyak sekali buku-buku prosa sekarang ya, yang bisa jadi pilihan selain teman-teman tulis novel. Dan memang ketika kita membaca, dulu mungkin zaman kita pengen menyelami suatu taan, kita pengen baca buku cinta-cintaan, ya pilihannya kalau nggak puisi, novel gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak tuh pilihan-pilihan, kita pengen merasa relate dengan tulisan-tulisan yang puitis tapi mudah dimengerti. Itulah senandika dan prosa liris. Nah, lalu kira-kira gimana sih menciptakan prosa yang menggugah rasa? Nah, lagi-lagi prosa ini mari kita sepakati adalah prosa baru, yaitu prosa liris dan senandika. Lagi-lagi aku selalu berangkat, aku sering bilang di kelas-kelas sebelumnya, mungkin di beberapa kesempatan, bahwa sebaik-baiknya tulisan, mau itu tulisan romance, mau itu tulisan yang mau kita jual, mau kita gunakan untuk penjualan bisnis kita, tulisan yang baik adalah tulisan yang ramah indera, yaitu tulisan yang ya melibatkan panca indera kita gitu. Tapi panca indera nggak bisa dipakai semua kan. Tulisan nggak bisa kita cium, tulisan nggak bisa kita rasakan gitu kan. Tulisan nggak bisa kita hidu lah gitu. Tapi setidaknya 3 indera yang ada di tubuh kita itu bisa kepake sekaligus ketika kita melihat satu tulisan.
Yaitu tulisan yang baik adalah tulisan yang enak dibaca, enak didengar, dan enak diucapkan. Gitu. Kalau dibaca berarti melibatkan apa? Kalau dibaca berarti kan melibatkan mata. Yang enak ketika didengar artinya melibatkan telinga. Yang enak ketika diucapkan artinya melibatkan mulut kita. Nah, ketika tiga aspek ini sudah bisa bikin enak, ini akan lebih menggugah rasa teman-teman sekalian yang melihat atau membacanya. Nah, untuk buku prosa ada satu aspek penting lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu melibatkan gitu. Kita menggugah hati dan perasaan, maka tulisan itu akan jauh lebih bernyawa gitu. Nah, karena prosa cenderung dengan tulisan yang untuk mengungkapkan hati atau perasaan, maka mulailah tulisan kamu berangkat dari hati. Karena ide tulisan ini berkaitan dengan perasaan. Nah, untuk mempermudah diri teman-teman memunculkan ide untuk tulisan prosa, ya awali dengan sesuatu yang dekat dengan diri teman-teman, yang dekat dengan hati dan perasaan teman-teman. Jadi, mulailah dari situ, temukan keresahannya, temukan perasaannya, maka ketika teman-teman menulis, ya pasti bakal muncul aja gitu. Untuk masalah struktur kalimat, untuk masalah ini benar tulisannya apa enggak, itu masalah belakangan. Intinya dari ide yang soal hati teman-teman itu bisa tersampaikan dulu. Nah, kalau kita kulik nih, dari buku janji, langkah pembuatan prosa berdasarkan buku janji yang aku tuliskan, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang baca. Yang pertama adalah tentu menentukan ide atau tema utama. Nah, kalau kita bedah, ini 4 aspek ini sudah aku sempat jelaskan di kelas self love kemarin. Cuma ini aku coba kulik lagi dengan contoh-contohnya. Kalau dari buku janji, oke, ide dan tema utamanya itu dia buku janji, tapi isinya adalah soal perjalanan rasa. Jadi gimana caranya setiap babnya itu ada perasaan sedih, ada bab senang, ada bab sedih, ada bab bahagia, ada bab sedih, ada bab rindu, ada bab perpisahan gitu. Nah, intinya adalah sebuah perjalanan. Kalau misalnya kita ngomongin kelas character development kemarin, pasti kan dalam prosesnya ada tokoh yang jadi baik, di akhir jadi buruk. Tokoh yang buruk, ujung-ujungnya jadi baik. Nah, begitupun dengan di buku janji ini. Dia berbicara soal perjalanan rasa. Ada perubahan rasa yang awalnya A, berubah jadi B. Nah, itulah tema yang pengen aku sampaikan di buku janji. Lalu yang kedua, tentukan gaya penulisan. Gaya penulisan di buku janji itu bisa dibilang yang pertama memakai analogi, yang kedua struktur rima, lalu yang ketiga adalah kekayaan diksi. Artinya, nomor satu analogi. Jadi, salah satu kenapa tulisanku bisa diterima di penerbit, waktu itu editor aku bilang karena aku memakai konsep analogi. Analogi itu ya mengandai-andaikan sesuatu, tapi dengan aku pakai dengan barang-barang yang aneh gitu. Bayangkan aku mengungkapkan suatu perasaan, suatu perasaan cinta, tapi melalui analogi kunci stang. Bayangin kunci stang di parkiran, mana ada orang kepikiran buat bikin itu jadi satu kisah cinta gitu. Waktu itu aku tulis ya di kelas self love aku kayaknya sempat bilang nih. Waktu itu apa namanya? Kita sering ngeliat kan kalau kita parkir di parkiran motor, tapi abang tukang parkirnya suka bilang jangan dikunci stang. Itu kan mengindikasikan bahwa kalau kita kunci stang itu bakal ribet gitu kan. Itu bakal bikin gak nyaman orang lain, bikin gak nyaman abang-abangnya buat geser-geser motor kita gitu. Nah, begitupun dengan hati dan hubungan. Sebaik-baiknya hubungan adalah ya udah nggak usah protektif gitu. Kunci mah kunci aja, tapi nggak usah sampai dikunci stang, sampai berlebihan, sampai akhirnya kita mengganggu orang lain dan menyusahkan orang lain. Intinya poinnya cuma di situ doang. Nah, itulah kenapa tulisan aku berkaitan dengan analogi. Struktur rima yang kedua, ya biasalah struktur rima adalah akhirannya sama, lalu yang ketiga kekayaan diksi. Jadi aku banyak menggunakan diksi-diksi baru kalau misalkan kita menggunakan arti titik, misalkan kita bahas suatu titik gitu, tulisan apa, tulisan titik gitu, tapi aku ganti dengan noktah. Noktah itu artinya juga titik gitu. Terus kalau misalkan bingung pakai kata gelisah, ganti dengan resah, ganti dengan gundah gitu. Jadi banyak sekali perbendaharaan kata di buku
janji. Gitu. Lalu yang ketiga adalah benang merah atau kerangka. Benang merah di buku janji adalah ya perjalanan rasa yang tadi aku bilang. Benang merah di buku janji, perjalanan rasa dari sosok aku yang kekanak-kanakan menjadi dewasa dan bijaksana di bab terakhir. Itulah yang tadi, kalau misalkan kita ambil contoh dari kelas karakter development kemarin, ada perubahan karakter, di sini pun juga ada perubahan rasa. Unique selling point yang terakhir, di buku janji ini menawarkan tulisan dengan diksi yang kaya dan analogi yang tidak awam, tapi disampaikan dengan struktur yang mudah dimengerti. Artinya, ini bisa jadi kunci juga buat teman-teman yang sedang menulis. Sebisa mungkin tuh, kalau kita mau pakai diksi yang aneh-aneh, diksi yang macam-macam, pastikan ketika orang membaca, orang tuh udah tahu artinya apa tanpa dia googling KBBI, arti diksi itu apa, gitu. Nah, inilah satu tantangan buat teman-teman. Kalau tulisan yang mudah dimengerti, tulisan yang mudah ngalirnya, mau itu kita pakai diksi yang susah, tapi kalau ketika kita bisa pakai itu dengan tepat, orang nggak bakal cari-cari di KBBI diksi-diksi aneh itu, karena dia udah ngerti satu kalimat baca. Nah, itulah jadi poin penting yang bisa teman-teman implementasikan. Nah, ngomong-ngomong soal ide atau tema, coba deh aku ngajak teman-teman buat 1-2 kalimat dari pemandangan berikut ini. Silakan tulis di kolom chat. Tadi kan ada proses tuh, kita nentuin ide, lalu kita nentuin gaya penulisan, benang merah, lalu yang terakhir ini sharing poinnya apa. Nah, di slide kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk bikin 1-2 kalimat lah tentang pemandangan di kiri ini. Ada pantai, ada pohon, ada langit, ada awan gitu. Silakan. Aku pengen ngajak teman-teman untuk membuat satu tulisan. Aku kasih waktu mungkin 2 menit kali ya. Silakan teman-teman. Ayo, ditunggu ya chatnya buat deskripsiin Ya. Pemandangan ini. 1-2 kalimat aja ya, teman-teman. Ayo, belum ada ya? Oh, udah ada nih, Kak. Oke, ini ada dari Askara If. Setiap aku melihat matahari terbenam, aku selalu mengingatmu, bukan karena dirimu seperti matahari yang terbenam. Matahari yang terbenam biasa dia melihat satu pemandangan, lalu dia mengingat seseorang. Bukan karena dirimu seperti matahari. Banyak nih kira. Wah, bagus-bagus ya tulisannya. Dari Arifin Ilham, kelengangan terjadi ketika jingga berada pada garis khatulistiwa. Luar biasa. Ini teman-teman beberapa sudah memakai kaidah-kaidah yang sebenarnya pengen aku sampaikan di slide berikutnya. Senja di pantai membawa kenangan masa lalu itu kembali. Udara sejuk di bawah bayang niur dengan langit jingga. Dirimu berkata, kelak kita akan pergi dari tempat ini meraih mimpi siang kita. Mantap. Mas Maki juga nyumbang nih. Ada segaris senja adalah rupa, adalah indah, adalah kamu, adalah rindu. Nah, tulisan dari Mas Maki juga pakai satu kaidah yang nanti bakal aku jelasin di slide berikutnya. Lalu ada dari Mbak Vera, jingga menghampiri langit seraya menari dalam diam, seumpama rasa yang lama hilang dan kembali bersama hangat. Wah, luar biasa. Jadi minder nih baca-bacanya pada bagus-bagus banget nih. Oke, ada lagi satu lagi nih, mungkin. Kalau yang aku lihat sekilas dari
tulisan-tulisan teman-teman sebenarnya sudah banyak menggunakan kaidah-kaidah tertentu dan bisa ada yang dikategorikan sebagai senandika, ada juga yang dikategorikan sebagai prosa liris. Oke, kalau gitu kita next dulu ya. Terima kasih teman-teman yang udah nyumbang tulisan. Nah, ini aku ambil contoh dari buku Janji. Mungkin teman-teman yang sudah baca buku Janji sudah sangat familiar dengan tulisan ini. Aku pekik sebuah ikhbar kepada penghuni samudera tentang damainya menetapmu dalam diam. Wajahmu memancarkan rona, mengetuk hati yang tidak dihuni cukup lama. Kita bersatu dalam janji, tapi apa daya segala yang berseteguh, pembuktiannya tidak begitu menjelaskan bahwa kamu bersungguh-sungguh. Sampai pada suatu noktah itu titik, aku rasa mengucap kalimat penghujung malam kepadamu tidak lagi menjadi hal yang perlu. Jadi kalau dari segi pemikirannya, ini menceritakan tentang idenya ya, ide awalnya ini adalah tentang seseorang yang intinya agak pecundang gitu. Dia suka sama orang, dia cuma dia sukanya tuh cuma dalam diam doang. Dia nggak berani mengungkapkan, dia nggak punya kekuatan untuk bisa menyampaikan perasaannya, dan sampai si seseorang ini akhirnya bisalah bertemu atau menjalin hubungan dengan si wanita atau laki-laki ini. Tapi pada saat dia menjalin hubungan, ada suatu permasalahan yang sampai dia merasa mengucap kalimat ujung malam kepadamu tidak lagi menjadi hal perlu. Karena ini udah mau malam di gambar ini, kan udah mau sore, petang, dan udah mulai mau malam. Jadi dia merasa kayaknya mengucap kalimat penghujung malam, selamat malam kepadamu jadi hal yang nggak perlu karena aku melihat kamu udah nggak bersungguh-sungguh gitu. Nah, jadi idenya seperti itulah. Oke, kita lanjut langsung ke tekniknya. Jadi di teknik kali ini aku bakal bahas soal kaidah-kaidah atau teknik yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat tulisan, mau itu senandika, mau itu prosa liris, mau bikin quotes-quotes biasa buat Instagram, ini bisa dipakai. Karena aku mengadaptasi ini dari penggunaan teknik copywriting yang ramah indera. Ya, copywriting ini kan satu tulisan tepat sasaran yang berguna untuk bisnis kita ataupun menggugah rasa seseorang gitu. Oke, langsung aja di yang pertama, yaitu kita perlu adanya situation setup. Artinya selalu awali tulisan dengan membangun setup atau suasana atau perasaan hati dengan tidak terburu-buru. Artinya, ketika tadi kita pengen ada seseorang yang tapi dia cuma bisa kagum dalam diam, ya kita jangan serta-merta kalau bikin tulisan langsung nyampein intinya gitu. Sebisa mungkin kita bangun dulu suasananya, baik itu sama aku melihatmu. Penglihatan itu menjadi noktah kembalinya percayaku tentang makna cinta. Ternyata kebahagiaan masih bisa didapat sekalipun dari senyum sederhana yang terbit dari wajahmu. Ini diambil dari buku Janji juga, yang intinya dia baru pertama kali ngelihat seseorang tapi langsung jatuh cinta gitu. Nah, jadi supaya nggak langsung intinya kan dia senang ngelihat senyum wajah lo gitu kan. Cuman dibangun dulu situasinya, situasi perasaannya gimana, situasi pada hari itu, kapan dia melihatnya, kapan dia mulai merasa cinta, dan lain sebagainya. Itulah yang perlu dibangun. Jadi poin pertama adalah membangun situasi. Sama pun dengan ketika bikin novel, pasti aku yakin juga membangun situasi itu perlu. Karena ya lagi-lagi tulisan prosa, tulisan yang berkaitan dengan curhatan, berkaitan sama perasaan, otomatis orang baca 1-2 kalimat langsung baper itu sulit sekali kan. Jadi sebisa mungkin kita bangun situasi yang sendu dulu, baru kita tembak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah aliterasi atau berima, yaitu membuat
tulisan dengan akhiran sama di akhir kalimat. Ini tulisan yang cukup favorit juga digunakan di copywriting. Ya, kita pakai istilah rima. Di puisi juga ada banyak kayak gini, di pantun apalagi. Jadi, rima itu yang akhirannya sama di akhir kalimat. Ya, contohnya seperti biasa, kita yang memulainya dengan tanpa alasan, kita kini berakhir dengan tidak jelasan. Dalam mimpi kamu begitu ramah menyambut hati, ketika aku terbangun kamu masih seseorang yang penuh dengan basa-basi. Penghujung petang yang kian temaram membuat hatiku semakin murah. Nah, aliterasi atau berima ini menurut aku cukup favorit ketika aku menuliskan suatu tulisan karena ini sangat ramah indera. Kenapa ramah indera? Ketika kita lihat tulisan yang rima atau akhirannya sama, ketika kita lihat aja belum baca itu sangat indah sekali ketika dilihat. Rapih lah gitu. Dilihat aja enak, dibaca juga enak. Ketika orang ngomong ngebacain tulisan ini pun, kalau dia ngebacain tulisan yang akhirnya sama, pasti di telinga juga bakal enak. Nah, makanya aliterasi atau berima itu sering kita temukan di mau itu tulisan cinta, mau itu sampai materi promo pun kita sering banget deh pasti nemuin tulisan-tulisan rima. Coba deh teman-teman yang pernah lihat satu iklan yang akhirannya sama gitu, ada 2 kalimat tapi akhirannya sama. Silakan tuliskan di kolom chat. Pasti banyak. Teman-teman lihat di banner, di baliho gitu. Pasti kalau iklan-iklan banyak tuh. Kayak di Gojek kan it's okay to be lebay. Jadi kan sama-sama I belakangnya. Walaupun kalau dibaca agak berbeda, tapi intinya sama. Lalu selanjutnya adalah repetisi atau pengulangan. Melakukan teknik pengulangan untuk memperindah kalimat atau kata. Contohnya yaitu melakukan repetisi atau pengulangan di awal kalimat. Kamu adalah puisi yang tak mampu kutulis, kamu adalah bait yang tak mampu kuucap, kamu adalah lagu yang tak mampu menyanyikan. Apakah semua kemampuan itu menjadi jawaban atas pengharapanku? Nah, tadi tulisannya Mas Maki sebenarnya adalah termasuk tulisan yang repetisi. Pada segaris senja, adalah rupa, adalah indah, adalah kamu, adalah rindu. Jadi repetisi juga berperan untuk memperindah ketika didengar ataupun dibaca gitu. Lalu selanjutnya adalah substitusi diksi, yaitu mengganti diksi yang berbeda dengan makna yang cenderung sama supaya lebih variatif. Lalu usahakan jangan terlalu sering menggunakan istilah mainstream. Ini yang seperti aku bilang tadi, kalau aku sering membahas soal di satu titik, pada suatu titik gitu, aku bosan pakai titik, ya aku ganti deh. Pada suatu noktah, dalam suatu noktah, dan lain-lain. Cuman variasi ini digunakan sebaiknya karena kan pasti kalau kita nulis buku prosa atau yang berkaitan dengan perasaan, pasti nggak jauh-jauh dari ya hari ini aku lagi gini. Habis itu aku ngeliat cewek, terus perasaan aku langsung gini. Habis itu aku bingung mau ngapain, terus ya udah akhirnya aku pulang gitu. Nah, rata-rata kan alurnya kan seperti itu. Nah, supaya orang nggak bosan, orang-orang nggak apa ya istilahnya, orang nggak gampang tutup buku ketika habis baca buku kita, ya sebisa mungkin kita variasikan. Kalau jangan juga terlalu sering pakai istilah mainstream gitu, misalkan senja gitu kan, semesta gitu. Aku bisa dibilang kalau teman-teman yang baca buku aku, meskipun semesta dan senja itu cukup banyak digunakan sampai dengan istilah mainstream sekarang ya, bisa dilihat di buku janji atau buku tak sekedar pulih, aku hampir nggak pernah menuliskan 2 kalimat mainstream itu. Ya karena lagi-lagi sebisa mungkin kita terus mengeksplor keindahan bahasa yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kata aksi, yaitu kata-kata yang mampu menimbulkan aksi dan reaksi terhadap pembaca. Jadi karena kata aksi ini kita kayak nyuruh orang gitu. Kita nyuruh orang untuk yuklah bisa nih, yuk rasain gitu. Kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, dan ketika orang baca, orang pun akan secara psikologis pasti bakal ngerasa kayak disuruh gitu. Ketika ngerasa kayak disuruh kan pasti ada suatu apa ya, tergeraklah hati atau pikiran kita. Makanya di buku-buku ketika nulis prosa ya sebisa mungkin kita juga libatkan kata-kata aksi seperti rasakanlah, pergilah, pulanglah, renungkanlah, bayangkan, tenanglah, tinggallah.
Ada banyak variasi yang bisa kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya konklusi atau pesan moral. Ini berlaku kayaknya di semua jenis tulisan karena setiap tulisan tentu pasti sebaiknya mengandung amanat atau pesan moral. Jadi pastikan setiap narasi, prosa, atau senandika memberikan pesan yang dapat diambil oleh pembaca. Contohnya, detik-detik petang yang kuhabiskan untuk bertamu ke pesisir, kuakhiri dengan melangitkan asma kepada Tuhan. Bersyukur terhadap nikmat kecukupan dalam setiap proses kehidupan. Tidak lebih dan tidak kurang. Membuatku selalu berada pada titik seimbang untuk terus melanjutkan syukur. Tuhan memang romantis. Oke, kalau kita lihat dari tulisan yang barusan aku baca, sebenarnya intinya adalah dalam kita menulis prosa, sebisa mungkin kita terus melibatkan estetika atau keindahan, karena itu menjadi kunci utama. Coba kita bandingin tulisan yang aku baca tadi. Sebenarnya kalau kita awali dari idenya atau tulisan biasanya, kita bisa baca di sini. Sore ini aku menyempatkan waktu ke pantai untuk berdoa kepada Tuhan soal bersyukur dalam proses hidup. Tidak lebih dan tidak kurang. Apapun tetap aku syukuri. Ya udah gitu. Itu cuma deskriptif aja. Deskriptif tanpa ada estetika, tanpa ada keindahan, tanpa ya udah ini kayak aku baru bangun, hari ini aku mau makan, hari ini aku mau review, bla bla bla. Ya udah dia cuma memberikan informasi. Tapi kalau kita ubah kalimat atau ide tersebut menjadi sebuah prosa, bisa kita lihat di yang sebelah kanan ini. Detik-detik petang yang kuhabiskan untuk bertamu ke pesisir, kuakhiri dengan melangitkan asma kepada Tuhan. Bersyukur terhadap nikmat kecukupan dalam setiap proses kehidupan. Bla 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 bla. Jadi terlihat berbeda kan. Sebenarnya sebelum aku tulis tulisan yang di sebelah kanan ini, idenya di kiri ini gitu. Sesimpel itu. Jadi selalulah berangkat dari ide atau pemikiran awal, lalu barulah kita bikin estetika tulisannya berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi aku sampaikan. Nah, selanjutnya, ini kita sesi pertanyaan di akhir aja ya, biar lebih enak. Ini aku lanjutin dulu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar prosa kamu dapat menggugah rasa. Nah, ini adalah hal yang penting lagi. Mau kita bikin tulisan apapun, sebisa mungkin sebelum kita menggugah rasa, sebaiknya kita tepat dulu dalam memilihnya. Yang pertama, ketahui keresahan pembaca, lalu ketahui karakter pembaca, lalu riset dan update terus pemikiran. Kenapa ketahui dulu keresahan pembaca? Karena kalau kita nggak tepat, tulisan kita nggak tepat sasaran, tulisan kita mau sebagus apapun, tulisan kita mau secantik apapun, tapi kalau nggak tepat audiensnya, nggak tepat siapa yang baca, itu nggak bakal menggugah rasa. Contohnya, ketika kita bikin satu tulisan yang puitis, yang menye-menye banget lah, pokoknya yang istilahnya tulisan yang ABG banget, tapi ketika tulisan itu kita suguhkan ke orang yang udah punya anak, umur 30, udah punya istri, udah punya suami, kira-kira bakal relate atau enggak? Tentu enggak dong. Jadi mau tulisan sebagus apapun, kalau misalkan kita nggak tepat siapa yang baca, kita nggak tahu siapa yang baca gitu, kita nggak ini kira-kira siapa yang baca, yang nggak bakal relate dan nggak bakal menggugah rasa. Jadi itu poin penting yang pertama. Lalu yang kedua, ketahui karakter pembaca. Ya, kalau bisa baiknya sih sebelum kita nulis buku, kita tahu dulu segmentasi pembaca yang pengen kita sasar. Umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, lalu bahasa yang bisa menyesuaikan seperti apa. Kayak misalkan contoh nih, ini contoh. Misalkan umur 17 sampai 25 cenderung lagi quarter life crisis gitu istilahnya, umur 20-an. Nah, otomatis bahasa yang digunakan ya bahasa yang cenderung lebih nggak formal. Terus kalau misalkan kita pengen nyasar yang segmentasi wanita, ya otomatis kita hadirkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kisah-kisah cinta atau proses cinta yang dialami oleh seorang wanita. Entah itu tentang si cowok yang nggak ngabarin, cowok yang hilang-hilangan, atau yang disakiti lah, yang ditinggalin gitu. Pokoknya yang relate-relate sama wanita gitu. Nah, itulah yang pentingnya mengetahui karakter pembaca. Lalu selanjutnya, riset dan update terus pemikiranmu. Hal ini berguna untuk memperbarui topik, gaya penulisan, dan keresahan. Jadi, untuk bertahan di era yang sekarang, otomatis kita harus terus riset, terus update gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman nanti udah punya pembaca, nah pembaca setia teman-teman tuh harus teman-teman update terus, harus teman-teman pantau terus, karena
mereka juga nggak selamanya suka tulisan kita, karena dia juga terus tumbuh dewasa, dan pemikirannya juga berubah, dan tulisan-tulisan yang dia konsumsi pun berubah. Nah, kita juga harus bisa ngikutin. Oke, selanjutnya, buatlah tulisan yang mampu dinikmati oleh sebanyak-banyaknya indera dalam tubuh kita. Ya, ini yang aku bilang tadi, yaitu mata, telinga, dan mulut. Jadi orang terpikat buat baca, orang melihat kerapian ketika tulisan itu dilihat. Jadi kalau kalau ada tulisan yang rapih, ya kalau kita, gampangnya gini deh, kalau misalkan ada satu tulisan yang aut-autan, sebelah kanan ada tulisan yang bagus rapih banget, mana yang pertama kali kita baca? Pasti tulisan yang menarik dan tulisan yang lebih rapih kan. Nah, makanya itu yang perlu diperhatikan. Lalu telinga ini ketika didengarkan, kalau misalkan teman-teman udah bikin satu tulisan prosa gitu, ada 1 sampai 3 paragraf. Coba ajak temennya baca tulisan kamu, terus kamu dengerin sendiri tulisanmu. Nah, teman kamu yang baca ini, apakah dia udah nyaman bacanya? Apakah udah enak kita dengar di kuping kita? Kalau misalkan belum enak, ya udah kita olah lagi gimana struktur kalimat yang enak ketika didengarkan. Lalu mulut. Ya kalau mulut coba kita baca. Pas kita baca tulisan kita 1 sampai 3 paragraf, tapi kita masih ada tersendat-sendat. Ini aduh gimana ya? Aduh, jedanya gimana ya? Aduh, kayaknya narasinya kurang ngalir nih. Nah, itu kita olah lagi. Olahnya gimana? Kembali lagi ke teman-teman. Tapi intinya aku ngasih 3 contoh ini. 3 pegangan ini yang perlu teman-teman pegang supaya tulisan itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Nah, ini ada short quiz nih. Kira-kira kalau kita baca dari tulisan yang ada di kiri, dari Sony Farid Maulana, kira-kira jenis tulisan apakah ini, senandika atau prosa liris? Silakan tulis di kolom chat. Dari Vianney, prosa liris. Yang lain gimana nih? Askarais, prosa liris Kak. Oke, yang lain mana nih? Yang namanya belum muncul. Oh iya, tadi ini ada dari Desi Alawiyah tulisannya yang tadi soal pantai ya. Siluet senja terlukis seperti menawarkan senyum dan aku hanya melambaikan tangan, layaknya pohon kelapa yang melambaikan daun pada matahari yang akan tenggelam. Mantap. Keren. Dari Mbak Olia, Senandika. Ayo, yang lain mana nih? Mbak Vera, Senandika. Senandika. Banyak Senandika ternyata ya. Coba aku pengen ajak deh teman-teman yang jawab prosa liris. Vianney, coba bisa diutarakan kenapa ngejawabnya prosa liris? Yang pertama itu karena dia mengandung liris. Dia bukan monolog, tapi menceritakan tentang si ikan bakarnya. Tokohnya itu ikan bakar, bukan tokoh si akunya. Oke. Yes, oke. Thank you, Vianney. Terus yang Senandika kita pilih siapa ya? Atau ada yang mau langsung ngomong silakan. Yang teman-teman yang jawab Senandika nih. Vera mungkin, Mbak Vera nih. Kenapa jawab Senandika? Kalau menurut aku, dia lebih maksudnya si penulis ini mengekspresikan, menjelaskan si ikan bakarnya ini sih Kak. Dan aku masih paham gitu, nggak pakai perumpamaan yang terlalu gimana kayak di prosa liris. Oke, thank you. Nah, jadi sebenarnya tulisan ini adalah kategori prosa liris, teman-teman. Tapi banyak yang jawab Senandika ya ternyata. Kenapa bisa dibilang ini prosa liris? Karena yang pertama benar tadi karena kata Vianney tadi. Di situ ada semacam apa ya? Yang dibahas bukan kamu, bukan seseorang gitu, melainkan ikan bakar, tapi dia membahas soal ikan bakar walaupun sebenarnya ujung-ujungnya ngebahas tentang seseorang gitu.
tapi dia menggunakan majas gitu. Nah, majasnya sangat kental, lalu banyak istilah-istilah yang tidak terlalu deskriptif gitu. Walaupun sebenarnya prosa ini kan termasuk tulisan yang deskriptif. Mau senandika atau prosa liris dia sama-sama deskriptif. Cuman yang membedakan kalau prosa liris tingkat kekentalan puitisnya aja yang beda gitu. Kalau prosa liris ya udah. Dan kita di sini juga bisa lihat kau tampak tak sabar ingin menyantapku, sebelumnya kau sucikan jasadku dengan air jeruk nipis. Ini kan sebenarnya bahasa puisi banget ya. Jadi melihat dari struktur kalimatnya, dan kalau misalnya kita ngomongin ini senandika atau bukan, sebenarnya ini bukan senandika, karena kalau senandika kan tadi aku bilang, dia mencurahkan perasaannya, dia mencurahkan soal isi hatinya, dan ibaratnya ya kayak ngomong sendiri aja gitu. Sedangkan kalau di prosa liris ini tuh lebih cenderung kayak puisi yang kita lihat di sebelah kiri. Nah, jadi sebenarnya makanya tadi aku bilang kan, pada dasarnya ketika kita bikin suatu tulisan yang kita menggabungkan antara senandika dan prosa liris, itu sebenarnya sah-sah aja. Bahkan kalau boleh aku jujur, di buku Janji itu sebenarnya nggak pure senandika, tapi ada juga beberapa part yang itu adalah prosa liris. Banyak juga aku pakai majas-majas, aku banyak istilah-istilah yang perlu orang baca 2 kali. Nah, jadi intinya itu masih termasuk karangan bebas dan juga prosa baru. Itu sih kurang lebih. Nah, sampai sini aku mau buka pertanyaan dulu deh buat teman-teman. Karena ini sebenarnya kita sudah di ujung pembahasan. Jadi coba yuk kita yang mau ada yang nanya dulu apa enggak? Tadi kayaknya ada yang nanya di awal-awal. Ada Kak, namanya Kak Helsa. Mau saya bacain aja pertanyaannya? Boleh. Oh, nah. Jadi tadi itu tuh Kak Helsa nanya, karena tadi di awal dibilang kalau yang membedakan antara prosa liris dengan puisi itu puisi ada aturannya. Nah, mungkin nih Kak Fadel bisa jelasin aturan apa aja sih yang puisi punya, atau diberikan contoh biar dia bisa bedain antara prosa liris dengan puisi, Kak, gitu. Oke. Antara puisi sama prosa liris tadi ya? Ya, oke. Iya. Gampangnya gini, mungkin akan butuh waktu kalau aku, tapi intinya gini, kalau puisi itu tidak deskriptif gitu. Puisi itu kalau prosa dia deskriptif, dia menjelaskan dulu secara gamblang, dia bercerita gitu istilahnya, ada narasinya. Sedangkan kalau puisi ya udah tiba-tiba dia langsung nyampein satu poin dalam satu kalimat dengan majas-majas tertentu. Dan ya kalau kita tahu dari segi puisi kan harus ada majasnya, majas apa yang digunakan, lalu struktur sajaknya itu apa, sajak AB apa namanya, kita bisa pakai sajak AAAA, ABAB seperti pantun, dan AABB gitu. Nah, kaidah-kaidah itu yang sangat kental. Kalau kita ngilangin satu aja, misalkan kita bikin puisi tapi kita nggak pakai majas apapun gitu, ya itu langsung tidak bisa dikategorikan sebagai puisi. Kalau kita nggak pakai sajak, nggak pakai bait, kita nggak pakai rima di dalam satu puisi, satu aspek aja hilang, itu bisa jadi tidak bisa dikategorikan sebagai puisi. Nah, sedangkan kalau prosa, kita comot-comot kaidah-kaidah itu kita masukin ke tulisan, mau kita masukin atau enggak, selama itu deskriptif dan menjelaskan soal sesuatu perasaan atau hati, itu sudah bisa disebut sebagai prosa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apakah menjawab tadi siapa yang nanya ya? Mbak Helsa, Kak Helsa, gimana Kak Helsa? Apa Gimana? ada yang mau menjawab atau mau ditanyain lagi sama Kak Fadel? Kak Helsa, kedengeran suaranya? Kalau suara saya? Apa udah nggak di room ya kali? Oh iya Kak. Oke, mantap. Nah, gimana Mas? Yang lain mungkin mau nanya langsung ke Mas Fadel, jadi langsung open mic aja, karena di kolom chat cuma ada Kak Helsa tadi. Ya, Vianney mau jelasin nih, puisi bisa deskriptif juga, Kak. Contohnya anak seorang perempuan Jokpin. Coba Vianney mau jelasin sesuatu barangkali? Silahkan, Kak Vianney. Kalau setahu aku ya, masih belajar juga ini, makanya ikut kelas ini. Kalau puisi itu juga ada puisi deskriptif. Terus ya salah satu contohnya anak
seorang perempuan itu judulnya Karya Joko Pinurbo, itu salah satu contohnya. Terus puisi-puisi karya Hairil juga banyak yang deskriptif juga. Ya. Kemudian apalagi ya, aku lupa puisi deskriptif itu apalagi ya. Sebenarnya puisi kolamnya Sapardi juga bisa dibilang deskriptif sih. Deskriptif juga, ya benar. Ya, benar. puisi kolam. Tapi intinya sih gini, thank you ya Vianney buat konfirmasinya. Sama-sama, Tapi kalau, oke. Dari puisi ini, lagi-lagi aku balikinnya ke sini. Intinya itu kalau kita baca prosa, dia lebih penjelasannya itu lebih gamblang, lebih ada setup-nya, lebih ada deskripsinya tuh lebih detail gitu. Walaupun sebenarnya di puisi juga begitu. Nah, cuman lagi-lagi kalau aku bilang di puisi itu lebih banyak kaidah-kaidahnya tadi. Jadi makanya lebih banyak majas, lebih ada baitnya, lebih ada rimanya, dan itu sangat terstruktur gitu. Nah, walaupun tadi yang aku bilang sebenarnya aku pernah baca bukunya Sapardi yang berjudul Kolam, dan itu juga bisa dibilang cenderung deskriptif. Cuman lagi-lagi kalau ini kan aku menjelaskannya untuk membedakan teman-teman kira-kira untuk bedain prosa sama puisi itu seperti apa. Nah, bisa dibilang kalau prosa itu cenderung mendeskripsikan sesuatu secara lebih detail lah gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Dari bentuk penulisannya juga udah beda, Kak. Iya. Prosa itu paragraf bentuknya. Kalau puisi itu biasanya bait panjang. Ya, betul sekali. Thank you Mbak Vianney. Selanjutnya ada dari tadi nanya. Iya, Kak Fadel izin bertanya, apakah ada pembatasan maksimum kata atau bait dalam penulisan prosa? Ya, kalau dari batasan maksimum kata atau bait dalam penulisan prosa, mungkin aku bilang tidak ada batasannya. Dalam arti selama itu karena ini adalah karangan bebas, narasi bebas, jadi dalam prosesnya pun cenderung lebih moderat dan lebih bervariasi gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Seperti Vianney tadi. Ayo. Tuh ada dari Kak Aska, Kak, di kolom komentar. Di kolom chat maksudnya. Mungkin lebih ke jenis-jenis prosa. Maksudnya gimana nih? Silahkan mungkin open mic aja Kak Aska ya. Iya, izin ya Kak. Jadi sepengetahuan saya kan tadi yang Kak Fadel juga sebutkan di awal, prosa itu ada berbagai macam jenisnya. Yeah. Ada yang cerpen, ada yang novel gitu. Kalau misalnya batasan maksimum, saya kurang tahu seperti apa, tapi lebih ke mungkin batasan untuk cerpen itu harus berapa kata, atau untuk novel itu harus berapa ribu kata gitu. Lebih ke sana sih. Jadi lebih ke jenis-jenis prosanya. Gitu. Oke. Kalau umumnya ya di buku prosa itu untuk kalau prosa jadiin satu buku biasanya dia untuk satu cerita prosa ya, bukan cerpen di dalamnya. Tapi satu tulisan yang ada di dalamnya itu bisa sampai 1 sampai 2 halaman. Artinya itu adalah 300 sampai 500 kata. Itu masih bisa dikategorikan sebagai prosa. Nah, karena di satu buku berarti artinya ada beberapa prosa di dalamnya yang panjangnya sepanjang sampai mungkin 700 kata lah gitu. Nah, cuman kalau misalkan bentuknya sudah novel, kalau novel itu aku lupa jumlah tepatnya itu berapa. Kalau nggak salah di novel itu sekitar 90.000 kata, sehingga dan isinya pun ada apa ya, lebih kompleks, ada dialog, ada alur, ada latar dan lain sebagainya, dan penjelasan itu tidak singkat-singkat. Kalau penjelasan yang singkat-singkat itu bisa dikategorikan sebagai cerpen atau cerita pendek. Kalau kita lihat buku-buku kumpulan cerpen, misalkan bagaimana Tuhan menciptakan cahaya, itu kan sebenarnya isinya kumpulan cerpen.
itu bisa dibilang 1 sampai 5 halaman dia ganti. 1 sampai 5 halaman dia ganti cerita. Cuman tetap topiknya sama gitu. Topiknya tetap sama, tapi dijadiin satu buku, itu jenisnya cerpen. Cuman kalau novel ya penjelasan itu sama gitu. Jadi kayak kita nonton film, jadi penjelasannya dari awal karakternya ini sampai akhir juga karakternya sama. Tapi kalau cerpen, Boleh nambahin nggak, Kak? kenapa? Boleh menambahkan lagi. Silakan. Jadi kalau untuk cerpen itu emang hanya satu alur saja. Kalau novel itu bisa multi alur gitu. Kalau cerpen itu hanya maksimal 10.000 kata. Itu udah maksimal banget. Kalau novel biasanya sampai 40.000 kata atau lebih. 200 halaman A4 lah novel. Itu. Terus bedanya prosa apa tadi, batas maksimum kata atau bait tidak ada, setahu aku juga tidak ada, benar kata Kak Fadel. Hanya kalau di prosa liris ya, hanya kalau di prosa liris itu tetap prosa yang bentuknya prosa, tetap ditulis per bait, mau pakai POF berapapun itu juga bebas. Tapi bahasanya itu bahasa yang puitis gitu. Beda dengan prosa yang biasa. Salah satunya ya prosa biasa itu novel, cerpen dan sebagainya gitu. Begitu, Kak. Ya, betul. Ya, sama seperti yang di slide aku sampaikan tadi ya, kalau prosa liris itu cenderung lebih puitis bahasanya, lebih estetik, lebih mengutamakan estetika, makanya disebut sebagai prosa liris, itu khusus sendiri. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang mau menambahkan? Ayo teman-teman. Mungkin satu ini ya, aku pengen ngasih satu insight juga. Ini senandika apa bukan ya? Tapi pada saat itu yang apa namanya yang bisa aku tuliskan ya apa yang menurut aku pengen tuliskan aja gitu. Jadi pada saat itu kalau aku boleh cerita dulu ya. Jadi kan aku berawal dari Instagram. Dari Instagram aku bikin konten, aku bikin quotes-quotes 1-2 kalimat, 1-2 kalimat selesai gitu. Sampai akhirnya ada satu penerbit yang ngeliat dan ngajak aku buat bikin buku. Nah, pada saat bikin buku dia ngajak bikinlah tulisan. Terserah tulisan yang pengen lo tulis aja dulu. Pada saat itu aku bilang, ini tulisan apa dulu ya? Aku belum pernah tulis sepanjang itu sampai satu buku gitu. Dan ya jenisnya kan ada banyak nih, aku nggak tahu boleh dijelasin dulu nggak? Terus kata si penerbit gini, enggak, tulis dulu aja, tulis apa yang pengen lo tulis apa yang ada di pikiran lo, nanti kita bahas gitu. Terus aku tanya kenapa begitu? Terus kalau misalkan gue nggak tahu istilah-istilah ini tulisannya apa gimana lu mau ngajak gue jadi penulisnya gitu. Jadi bisa bilang yang kita lihat itu dari karakter tulisannya. Ketika orang menulis apa yang ada di pikirannya jadi sebuah tulisan, orang akan nilainya dari karakternya. Ketika orang baca tuh orang dari karakter, oh ini tulisannya berarti begini. Orang baca 1-2 paragraf tulisan kita, oh ternyata begini. Nah, pada saat itu akhirnya ya udah aku tulisin apa yang ada di pikiran aku, apa yang pengalaman menulis pada saat itu, barulah pada saat naskah itu jadi ada sekitar 20 halaman kalau nggak salah. Nah, baru dia jelasin. Oke, tulisan lu ini sebenarnya cenderung lebih kuat ketika dijadikan senandika. Jadi senandika itu ini. Contohnya nih gue kasih bla bla bla. Coba lu kulik lagi, coba lu tulis lagi dengan versi senandika yang tadi gue jelasin. Nah, poinnya apa? Poinnya itu kadang-kadang kita suka berhenti dengan, aduh ini prosa, aduh ini puisi, gimana ya nulisnya ya? Aduh ini senandika atau bukan ya? Atau ini prosa liris atau bukan ya? Kalau kita terus-terusan buat memikirkan teknis yang seperti itu, ya kita nggak bakal nulis-nulis gitu. Nah, jadinya sebisa mungkin tulis apa yang pengen ditulis, tulis yang ada di pikiran. Nah, nanti ketika tulisan itu udah jadi,
ya udah nanti itu bisa menyesuaikan. Ini pengalaman aku ketika menulis loh. Dan bahkan pada saat itu mungkin aku boleh cerita juga, aku adalah satu penulis yang juga diajak dari mungkin followersnya 1000-an gitu. Di antara satu penerbit itu bisa dibilang yang lain itu followersnya udah 50 ribuan, 100 ribuan gitu. Dan aku berangkat dari orang yang nggak pernah nulis sama sekali. Nah, jadi satu hal yang bisa dipegang ya karakter gitu. Jadi aku nggak kayak mungkin teman-teman yang udah menerbitkan buku melalui proses yang oke, gue udah tahu menulis apa, misalkan gue menulis prosa liris, oke, gue bikin strukturnya, gue kirim ke penerbit, di review segala macam. Nah, aku nggak mulai di jalur itu. Nah, makanya aku pengen menumbuhin semangat untuk nulisnya dulu gitu buat teman-teman, supaya kita nggak tersendat dengan istilah-istilah, dengan kaidah-kaidah. Itu bisa ngikutin. Kurang lebih gitu kalau bisa yang aku sampaikan. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ayo teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kalau ini 17.20 langsung Iya. aja. Ini aku pengen ngajak untuk terakhir kalinya di slide terakhir. Aku pengen ngajak teman-teman untuk membuat tulisan prosa liris atau senandika, lagi salah tulis. Senandika, tuliskan melalui Word, PPT atau media apapun. Tapi sepertinya karena waktunya udah tinggal dikit lagi, aku pengen ngajak teman-teman untuk bikin tulisan lagi, tapi berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi aku sampaikan. Tadi ada, mungkin kita ambil dari dua aspek ini ya. Yang pertama repetisi, yang kedua yang aliterasi. Silakan teman-teman masing-masing tulis di kolom chat. Aku kasih waktu mungkin berapa menit, Mbak? 3 menit kali ya? Atau kecepatan? 3 menit aja Mas, ya bisa. Oke. Silakan tuliskan satu contoh tulisan yang rima sama satu contoh yang repetisi. Oke, silakan langsung bisa ditulis dulu di kolom chat. Wah, cepat banget nih. Udah ada ya? Wih, langsung banyak nih. Langsung banyak. Kayaknya udah dari tadi nih, udah prepare banget. Iya, udah prepare nih. Mantap, Kak Aska. Ini tulisannya yang pakai istilah repetisi ya. Itu yang punya tulisan? Kau pun bingung jawab. Daripada beruang. Katakan kepadaku sesuatu yang lebih konstruktif ketimbang burung belibis. Katakan kepadaku sesuatu yang lebih menginginkan pertumpahan darah daripada laut merah. Katakan kepadaku sesuatu yang lebih tak bisa digunakan ketimbang kembang sepatu. Katakan kepadaku sesuatu yang lebih sia-sia daripada ikat atau sapu. Wah, gila, panjang banget nih, keren. Tapi siapa yang memaksa mereka menggunakan nama-nama dan makna yang kau sebutkan? Manusia, jawabku. Mantap, dari Aska Rais nih, keren banget. Dari tadi jawab mulu. Oke, silakan yang lain, kita masih tunggu ya. 1 menit lagi ya waktunya? Apa 2 menit lagi? Ya. Sampai 5:25 ya ditunggunya. 2 menit lagi. Wah, Kak Viana juga udah submit nih. Kita lihat. Oke. Sendiri lagi terduduk tanpa air mata.
mulut terkunci, berharapkan ada lain cerita. Tanpa ada penjelasan jalinan takdir yang bergema. Katakan, bagaimana lagi caraku melupa saat semuanya terkenang dalam ingatan? Bagaimana lagi caraku harus mencekik impian? Wih, mantap nih Mbak Viane. Ini puitis sekali ya, luar biasa. Wow. Dari Mbak Melina, berawal dari cukup, damai menyeruak di dalam dadaku. Dan aku terhanyut bersama deru angin yang menyelimuti tubuh. Bibirku tergerak, tak henti-henti rasa syukur terucap. Lalu ini ada Rizky. Aku masuk dan mendapati diriku sesak tak mampu bernafas, bayang-bayang membuntuti dari belakang. Kekhawatiran kian mencekik dan penderitaan memekakan telinga, kedua mataku bingung tiba pada di sudut mana. Aku membuka pintu dan pergi, tapi aku ternyata tidak kemana-mana. Terhimpit pada kalimat tanya, kamu di mana? Mantap. Oke. Hendak kemana kita akan berlabuh dalam angan-angan yang perlahan bermudar. Terpana dengan sesuatu yang fana, terbuai dengan ambisi. Terayak-ayak dalam awan yang melambung tinggi dan tak tahu kapan untuk mengerti. Oke, kalau dilihat dari tulisan-tulisan yang kaidah-kaidah, Oh, Kak. ada juga yang ini ada yang mau ngomong. Awal, di-mute dulu itu. Tolong. Oh iya, Maaf ya. Oke, ada yang kayaknya belum udah di-mute Mas. kayaknya. Oke. Iya, Iya, udah aman ya. dari tulisan yang sudah teman-teman sampaikan sudah memang banyak kaidah-kaidah yang dipakai, dan kalau aku sih melihat sangat ini ya, sangat optimis gitu teman-teman nulis ini bisa untuk segera diterbitkan atau mungkin bisa jadi bestseller nantinya. Karena ini sih kalau kebanyakan sebenarnya itu banyak penulis-penulis yang tidak terlihat gitu, atau barangkali dia tidak menyadari kalau dia punya kemampuan menulis, karena kebanyakan dari kita menulis kadang-kadang cuma buat healing aja, cuma buat diri sendiri, tidak perlu diperlihatkan sama orang lain, itu dia sudah cukup puas gitu. Nah jadi tinggal gimana caranya kalau teman-teman emang semangat jadi menulis, ya udah pede aja gitu, pede aja sampaikan tulisan yang teman-teman pengen sampaikan. Dan istilahnya kalau kita nggak ngasih tahu tulisan kita seperti apa, dari mana kesempatan itu bakal datang gitu kan. Jadi terutama di sosmed, buat teman-teman yang udah mulai aktif di sosmed, sebisa mungkin untuk cobalah ditampilkan tulisan-tulisannya supaya nanti bisa dapat kesempatan untuk menerbitkan buku gitu. Oke. Ini adalah tadi terakhir gimana ya? Dari Suksma, tenang ya tak kunjung, tentang banyak hal yang belum rampung, atas harap-harap yang mesti ikhlas dilarung, dan akhirnya si pejuang telah selesai bertarung. Ini pakai berima ya, aliterasi. Lalu ada dari Desi, pada akhirnya hidup seorang manusia hanya sendirian. Semua orang hanya halu lalang, datang dan pergi lalu pulang. Terlalu banyak harapan di pundakku, sedangkan jalanku sudah tidak tegak lagi. Ternyata aku sudah terlalu lama menekan diri sendiri. Maaf, ternyata aku terlalu berambisi. Wow. Mantap. Keren. Oke. Masih ada waktu, Mbak Nurul? Iya benar, sampai 5.40 kita, Mas. Oke. Mungkin yang ada yang pengen nanya sekalian, teman-teman? Sambil kita nunggu nih, teman-teman nulis-nulis lagi. Oke, ini dari Askarais. Kak, kalau prosa liris itu dalam satu buku modelnya dibagi-bagi per judul kah?
Jadi buku kumpulan prosa liris seperti itu. Ya, pada dasarnya buku prosa liris pastinya terdiri dari berbagai banyak macam prosa-prosa liris di dalamnya. Jadi bisa dibilang kumpulan, tapi kumpulan ini harus ada benang merahnya. Artinya dari kita baca di awal sampai akhir itu ada cerita yang nggak harus bersambung, tapi intinya punya benang merah, punya topik yang sama, cuma punya pembahasan yang sama, sehingga ketika dijadikan buku itu bisa jadi satu judul yang bisa merangkum semua prosa-prosa liris yang ada di dalamnya. Jadi terserah mau teman-teman di dalam prosa liris itu mau pakai bab atau enggak, mau pakai kumpulan keseluruhan juga nggak apa-apa. Tapi intinya kuncinya adalah benang merah. Mau sebanyak apapun jumlah prosa liris di dalam satu bukunya, tapi sebisa mungkin kita bisa menemukan benang merahnya. Benang merah itu satu topik yang merangkum semua hingga bisa jadi buku. Karena buat apa kita bikin prosa liris isinya kumpulan-kumpulan prosa liris, tapi nggak kalau dijadiin satu judul buku, bingung juga nih judulnya apa ya gitu. Sebaiknya sih begitu. Oke, kayaknya dicukupkan dulu aja yang bertanya, Mas. Jadi bisa dilanjut sama Mas Fadel. Oke, ini ada lagi nih Mbak Ulina. Oke, terakhir Pernahkah ya. kau merasa terpenjara ketika mulutmu seharusnya dapat tertawa? Ketika hatimu seharusnya dapat merasakan sukacita dan jantungmu seharusnya dapat berdetak dengan penuh cinta. Apakah kau pernah merasa terpenjara di saat semua hal seharusnya dapat menjadi sangat indah? Namun kau tetap hanya merasa hampa tanpa rasa. Keren, Mbak Wina. Ini juga sudah menggunakan kaidah-kaidah yang repetitif dan juga rima, dan it's good for you. Oke. Ada Mbak Vera juga nih. Raga termanggut di balik pintu, jiwa meronta di balik derita, rasa terkikis di balik teralis. Gitu. Waduh. Patah hati nih sepertinya nih. Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah mepet, jadi mungkin aku langsung aja untuk closing statement teman-teman. Jadi pada akhirnya tulisan yang menggugah rasa dan tulisan yang mampu dinikmati oleh indera di tubuh kita, yang kemudian disambut baik oleh hati dan pikiran. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas antusias yang luar biasa di pelatihan kali ini, di kelas literasi kali ini. Luar biasa. Tadi kita sempat ada diskusi juga, ada penambahan ilmu juga, ada kekayaan pandangan lah gitu. Jadi akhirnya kita bisa menimbulkan diskusi yang lebih menarik gitu. Jadi nggak cuma satu arah. Jadi sebenarnya kelas yang baik adalah kelas yang seperti itu, kelas yang punya pendapat, kelas yang punya istilahnya berani untuk menuliskan sesuatu dan nggak cuma satu arah gitu. Jadi aku sangat bersyukur sekali buat teman-teman sudah ikut di kelas kali ini dan sudah sangat antusias. Jadi satu poin lagi yang pengen aku sampaikan bahwa kalau menulis tulis dulu aja, jangan pikirin apa-apa. Intinya ketika kita mulai sesuatu ya mulai aja dulu. Nanti kita bakal tahu kira-kira mana yang cocok buat kita, mana yang pantas buat kita gitu. Itu aja mungkin dari aku. Saya Delulian. Kalau ada pertanyaan lagi barangkali? Ayo, kesempatan terakhir buat nanya. Ya, satu pertanyaan lagi deh. Ya. Sepertinya tidak ada, Mas. Oke, kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih nih teman-teman dari Taman Baca Inovator yang lagi-lagi sudah memberikan saya kesempatan untuk diskusi bareng di sini, dan juga teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti kelas kali ini. Kurang lebihnya atas penyampaian, atas informasi yang diberikan, atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadulian, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kita juga dari Taman Baca Inovator mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Fadulian yang sekali lagi mau mengisi acara kelas literasi. Nah, mungkin teman-teman juga bisa berterima kasih langsung. Saya tunjuk 2 orang deh yang
udah ikut acara kelas literasi hari ini buat ngasih kesan pesan dengan 3 kata dan juga makasih ke Mas Fadel Yulian. Siapa ya? Yang baru kali ini ikut deh, yang nggak sempat ikut self love kemarin, Kak Vera ya. Boleh Kak Vera? Halo, ada Kak Vera? Iya Kak, ada, tapi di Oke. belakang aku lagi azan Kak. Oh gitu. Bentar. Oh lagi azan ya ini. Oke. Mungkin di kolom chat aja ya berarti. Kedengeran nggak Kak? kesan-pesannya. Kedengeran kok. Oh ya, silahkan dilanjut Kak Vera. Kesan-pesannya, kalau dalam 3 kata, aku simpulinnya saya jadi tahu. Karena Mantap. tadinya nggak tahu, karena belajar otodidak, sekarang jadi tahu sih. Dan jadi bisa menilai tulisan saya sebenarnya masuknya di jenis apa. Oke, keren banget ya dapat ilmunya. Terus satu lagi deh, siapa ya? Yang ikut dari awal sampai akhir. Dari self love yang pertama maupun yang hari ini. Coba Kak Viana lagi, boleh. Halo, ada Kak Viana? Nggak bosan sama aku, Karen? Enggak dong. Ini Kak Nurul by the way, bukan Karen. Oh iya, Nurul. It's okay. Biasanya hanya Kak Viana nggak pernah ngebosenin. Kak Kak Viana nggak pernah ngebosenin. Iya. Asik. Silahkan Kak Viana. Ya, aku suka acara-acaranya selama 2 hari. Kemarin aku nggak bisa ikut, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Dimaafin. Makasih juga nama ilmunya, aku baru tahu tentang copywriting yang bisa bisa dialih bahasakan ke prosa. Itu keren banget. Terima kasih ilmunya Kak Fadel. Sama-sama Mbak. Aku bisa mengaplikasikannya ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih juga Kak Nurul dan Taman Baca Inovator udah mengadakan Ya, keren. Jangan bosan-bosan, harus sering ya. pasti dong. Kak Viana Itu jangan aja ikutan. mungkin ya. Iya. Makasih Kak Viana. Nah, teman-teman kita udah, ya kenapa? Sama-sama. Oke. Nah, kita udah mau hampir sampai di akhir acara. Nah, kami dari Taman Baca Inovator nih punya challenge. Tadi kan udah belajar tuh tentang kaidah-kaidah penulisan prosa, teknik-teknik penulisan prosa. Boleh nih mungkin diterapin dikit, apalagi buat teman-teman tadi yang nggak ada kesempatan buat nulis, bisa dengan cara upload di feed atau stories kalian, screenshot acara ini, dan bikin caption yang semenarik mungkin menggunakan teknik-teknik yang udah dipelajari tadi. Jadi sekalian belajar tuh teman-teman. Jangan lupa tag @Taman Baca Inovator dan juga @Fadel Yulian. Bener nggak, Mas? Ya. Oke, nah Jadi kita udah silakan, sampai ya. Nanti silakan di mention. Jadi kalau barangkali nanti aku bisa kasih review juga dan barangkali ngasih pandangan dari aku ya, dari tulisan yang udah dibikin gitu. Nah, oke teman-teman, bener banget tuh. Bisa belajar lebih lagi sama Kak Fadel di luar kelas ini. Nah, kita udah sampai nih di acara inti, yaitu foto bersama. Silahkan Kak Maki, diambil alih. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nurholis Maki yang habis makan mie instan. Jadi karena setelah makan mie instan kayaknya mau nyumbang sebuah rima juga. Luar biasa. Usai sudah pola mie instan, bukan kenyang yang kurasakan, melainkan rindu yang berkecambuk yang tak berkesudahan. Wih, keren. Thank you. Luar biasa. Bisa lah nih Mas Maki. Oke, tibalah. Oke, tibalah kita di acara inti, yaitu acara foto bareng. Karena memang tujuan acara ini ya ada dokumentasi yang bisa kita upload di Instastory agar kita bisa eksis di khalayak media sosial. Itu penting banget, asik. Nggak sih bercanda. Oke, lanjut aja, kita langsung foto bareng. Bisa belakang di lemari diambil. Oke. Nah, sekarang on cam dulu teman-teman. Oke, Arthur, Ulina, nggak apa-apa nih, nggak kelihatan mukanya ya.
Oke. Hitung sampai. Oke. Oke, udah kelihatan mukanya semua. Sekarang kasih gaya yang terbaik, pegang buku atau salam literasi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, karena kita udah foto bareng dan saya mewakili Taman Inovator mengucapkan terima kasih terutama Kak Fadel Yulian yang udah berkenan sharing knowledge, sharing ilmu pengetahuan ke teman-teman kelas literasi ini. Jadi jangan bosan ya Kak Fadel kalau misalkan kita mau belajar lagi, mau nanya-nanya lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada kali ini dan yang nggak kerasa udah pengen maghrib bertahan sampai hari ini. Luar biasa banget, tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi terima kasih buat ada di sini. Baca Inovator, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Sampai Thank jumpa you di kelas semua. selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Oke.